Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas tentang mengenai agen penjual reksadana, atau di mana sih sebenarnya kita bisa investasi reksadana, atau platform-platform apa aja yang bisa kita gunain untuk melakukan investasi reksadana. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang reksadana itu apa, bagaimana cara kerjanya, dan jenis-jenisnya juga. Nah, di sini akan saya ulang sedikit tentang cara kerja reksadana. Nah, ketika kita sebagai investor itu, nah di sini kita sebagai investor, ketika kita mau melakukan jual beli reksadana, pastinya kita akan menghubungi atau kita akan membeli produk itu melalui agen reksadana, atau biasanya ini disebut dengan nama Upward atau platform-platformnya. Ada banyak platform yang nanti akan kita jelasin satu persatu yang mungkin yang sudah terdaftar di OJK ya. Nah, si Upward ini menjual produk yang diterbitkan oleh si manajer investasi. Nah, seperti alur pada bagian berikut ini ya, pada gambar ini ya. Nah, si manajer investasi ini akan mengeluarkan produk-produk reksadana. Nah, ini contoh produk reksadana yang sudah di list di OJK ya. Di sini ya ada banyak sekali produk reksadana, mulai dari yang equity fund atau saham atau fixed income atau reksadana pendapatan tetap, money market fund atau pasar uang dan yang lainnya. Di sini ada banyak sekali produk-produknya. Nah, di sini ada banyak sekali. Nah, produk-produk ini dijual di platform-platform atau Upward tadi, atau agen penjual reksadana. Ibarat ini ketika kita mau membeli sebuah barang, kita akan mencarinya itu di toko-toko yang menjual barang tersebut. Nah, toko-toko ini bisa saja menjual barang yang sama. Begitu juga dengan si agen ini bisa menjual produk-produk dari manajer investasi yang sama. Nah, kita akan cek di mana kita bisa membeli reksadana ini dengan cara yang efisien ya, yang karena ada banyak cara, ada banyak tempat yang bisa kita lakukan pembelian. Nah, di sini ini websitenya OJK ya. Nah, di sini ada Upward, di sini agen penjual efek reksadana, atau kita akan sebut agen ya biar lebih mudah ya. Nah, di sini ada banyak sekali agen-agen, mulai dari bank besar. Biasanya ini pasti bisa kita lakukan sebagai tempat pembelian reksadana. Ada bank-bank besar, cuman biasanya bank itu ada yang namanya fee penjualan, fee pembelian dan fee penjualan. Ini agak sedikit mahal ya dibanding dengan platform-platform lain. Nah, ada juga platform-platform yang online ya, seperti kalau yang sering teman-teman dengar ada Bibit, ada Bareksa, ada iPod Fund dan yang lain-lain. Ada banyak di sini ya. Nah, di sini ada banyak sekali, ada sekitar 78 sampai video ini dibuat, ada sekitar 78 yang udah terdaftar di OJK. Nah, ketika teman-teman memilih tempat jual beli, pastiin platform yang teman-teman pilih sudah terdaftar di OJK ya. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Nah, kalau saya sendiri lebih suka bertransaksi di platform online, karena pertama kelebihannya yang pertama yaitu lebih cepat, karena kita bisa akses di manapun, kita bisa akses lewat HP, kita bisa melakukan transfer via mobile banking tanpa kita harus pergi ke bank. Sedangkan kalau kita di bank, kita harus pergi ke bank itu secara offline, dan ketika bank itu tutup, contohnya di Sabtu Minggu seperti itu, kita tidak bisa melakukan pembelian. Nah, di sini ada banyak sekali ya, silahkan teman-teman dicek sendiri di websitenya. Nah, saya akan mungkin fokus ke yang platform online ya. Kita mulai dari yang Bibit ya. Nah, di sini Bibit ini merupakan salah satu platform favorit saya yang saya gunain juga. Nah, ini tampilan dari homepage-nya Bibit ya. Bibit ini juga sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan Kominfo juga. Nanti silahkan dicek teman-teman. Silahkan dipilih sesuai dengan fitur-fitur yang sesuai dengan selera teman-teman ya. Karena setiap platform ini memiliki
fitur-fitur yang berbeda-beda. Nah, kita mulai dari Bibit. Nah, ini Bibit seperti ini tampilannya. Ini websitenya ya. Nah, di sini Bibit ini setauku ini masih satu perusahaan sama Stockbit ya. Kalau teman-teman investasi di saham biasanya pakai Stockbit atau khusus untuk saham. Sedangkan kalau Bibit ini dia fokus ke reksadana. Tapi setauku akhir-akhir ini Stockbit ini bisa juga untuk transaksi jual beli saham. Dan antara Bibit dan Stockbit ini udah terintegrasi ya. Nah, yang kedua ada Bareksa. Ini juga sama, dia agen penjual reksadana, sama juga. Nah, di sini silahkan teman-teman pelajari. Nah, di sini ada penjelasan tentang jenis-jenis reksadana yang kemarin udah kita bahas ya, tentang jenis-jenis reksadana mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran saham dan indeks sesuai dengan profil resiko teman-teman. Nah, ada juga Indo Premier atau iPod Fund. Indo Premier ini salah satu sekuritas untuk saham ya. Dia juga bisa untuk tempat jual beli reksadana juga. Nah, sedangkan teman-teman yang ini adalah portal agen reksadana yang bisa kita gunain secara online ya, atau portal transaksi online. Di sini ini masih di websitenya OJK ya. Nah, di sini ada banyak sekali platform-platform. Contohnya di sini ada Ajaib. Ini milik PT Takjub Teknologi Indonesia. Biasanya teman-teman jarang kenal ya nama perusahaannya ya. Biasanya yang kenal itu nama sistemnya. Seperti Ajaib, ada apa? Tadi kita Bibit, terus Bareksa dan lain-lain. Dan bahkan sekarang kayak platform-platform marketplace itu bisa juga jual beli reksadana kayak Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Bahkan yang sekarang OVO kayaknya bisa juga ya. Dan yang lain-lain yang ada banyak banget di sini ya. Silahkan teman-teman cari sesuai kebutuhan teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman, dimanapun teman-teman melakukan transaksi reksadana, baik jual maupun beli, semua efek-efek itu akan tersimpan di bank kustodian ya teman-teman. Tidak disimpan di aplikasi seperti Bibit, Bareksa ataupun iPod Fund atau agen yang lain ya. Dia hanya sebagai tempat jual belinya. Nah, lalu diteruskan ke manajer investasi dan ditempatkan di bank kustodian. Nah, mirip seperti kita melakukan pembelian barang. Contohnya kalau kita mau beli sebuah HP dengan merek tertentu ya, kita bisa mencarinya di Tokopedia contohnya ya. Ada juga di Shopee. Pasti kita akan searching di berbagai macam platform ya. Dan biasanya kita memiliki platform yang favorit menurut kita karena mungkin tampilannya bagus, simple, dan fee-nya kecil mungkin ya. Dan itulah teman-teman info tentang dimana kita bisa investasi reksadana ya. Dan ketika teman-teman ada pertanyaan atau sesuatu yang masih bingung, bisa silahkan tanyain di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab atau nanti akan saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Nah, dan semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman khususnya yang masih pemula ya, agar teman-teman bisa tetap berinvestasi untuk masa depan teman-teman ya. Dan sekian untuk video ini ya, dan terima kasih teman-teman karena udah nonton video ini ya, dan sampai jumpa.